Bek sayap Inter Federico Di Marco kembali berlatih bersama dengan anggota skuad Nerazzurri lainnya hari ini. Dilansir FC Internews, yang melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu menyelesaikan sebagian sesi dengan skuad hari ini, karena ia menargetkan kembali dari cedera dalam pertandingan tim Serie A melawan Spezia pada Jumat malam. Di Marco telah melewatkan dua pertandingan Serie A terakhir Inter melawan Bologna dan Lecce di San Siro. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan belum cukup fit untuk berada di bangku cadangan untuk salah satu dari dua pertandingan tersebut. Namun, bek sayap itu telah bekerja dalam latihan untuk kembali ke kebugaran penuh, dan tampaknya pemulihan sekarang sudah sangat dekat baginya. Menurut FC Internews, Di Marco hampir siap untuk kembali berlatih penuh, dan kemungkinan akan dipanggil untuk pertandingan hari Jumat melawan Spezia. Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic kini terlihat hampir pasti hengkang dari Nerazzurri di akhir musim. Dilansir oleh Gazzetta.it, yang melaporkan bahwa hubungan antara pemain berusia 30 tahun itu dan klubnya telah rusak secara signifikan, dan kemungkinan kepergiannya sekarang karena ia tidak lagi memiliki peran pilihan pertama yang jelas di lini tengah. Brozovic memasuki musim ini sebagai salah satu pemain terpenting dalam skuad Inter. Pemain Kroasia itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri musim semi lalu, berkomitmen untuk masa depannya daripada hengkang dengan status bebas transfer musim panas lalu. Brozovic dianggap tak tergantikan di lapangan, sementara dia juga dipandang sebagai pemimpin dalam skuad di dalam dan di luar lapangan. Namun, musim ini Hakan Calhanoglu telah muncul sebagai regista berkualitas awal selama absen panjang dari Brozovic karena cedera. Sementara Henry Mkhitaryan telah menjadi starter reguler di lini tengah. Ini menyisakan sedikit ruang untuk Brozovic, yang bahkan sejak kembali ke kebugaran penuhnya masih jauh dari jaminan tempatnya di lini tengah. Kemarin malam melawan Lecce, sekali lagi Calhanoglu dan Mkhitaryan menjadi starter bersama Nicolo Barella di tengah lapangan. Selain itu, hubungan Inter dengan sang pemain dan perwakilannya kurang baik akibat penanganan cederanya musim ini oleh fisioterapis pribadinya. Oleh karena itu, Gazzetta melaporkan, semua tanda sekarang mengarah pada kepergian Brozovic di musim panas. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis berkomentar tentang bagaimana penampilan Presiden Inter Steven Zhang saat dia menonton timnya bermain di stadion. Berbicara kepada outlet berita Italia Calcio e Finanza, Presiden Partenope berbicara tentang bagaimana lawannya di Inter, bagian dari poin yang lebih luas bahwa dia tidak merasa bahwa pemilik sepak bola modern memiliki hubungan yang tepat dengan klub mereka. De Laurentiis jarang malu mengungkapkan pendapatnya yang sering kali blak-blakan. Berbicara kepada Calcio e Finanza, Presiden Napoli berpendapat bahwa kehadiran pemilik dengan motivasi lebih finansial belum memberikan pengaruh positif pada sepak bola Italia. Ketika dana keuangan mulai mengambil alih, saya mulai bingung, karena dana keuangan ini telah menjadi kematian sepak bola. Karena yang mereka minati hanyalah memaksimalkan pengembalian investasi untuk pemegang saham mereka selama 5 tahun ke depan, De Laurentiis pedas. Sepak bola, sebaliknya, seharusnya menjadi tontonan hiburan, lanjutnya, seperti bioskop. De Laurentiis tidak banyak bicara saat dia memberikan kesannya tentang Presiden Nerazzurri Zhang khususnya, yang dianggap sebagai contoh tipe pemilik baru yang menjadi lebih menonjol di sepak bola Italia dalam beberapa tahun terakhir, yang dia tidak lihat sebagai hal yang positif. Sesekali, saya melihat dia terlihat sedikit tertarik dengan timnya, bahkan jika dia muncul di stadion biasanya mereka kalah, canda Presiden Napoli tentang Zhang.
Kemudian ketika dia masuk ke dalam bingkai, dia selalu memiliki ekspresi anak anjing yang sedih di wajahnya, tambahnya. Inter hampir mengumumkan kemitraan komersial baru dengan perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Amerika Serikat, Ria Money Transfer. Dilansir FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri harus membuat pengumuman resmi kemitraan dalam beberapa hari ke depan, dan logo perusahaan telah muncul di layar LED di San Siro. Inter sedang mencari kemitraan komersial baru selama beberapa musim terakhir, dengan klub baru-baru ini menyetujui serangkaian kesepakatan sponsor baru. Ini sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, karena Nerazzurri siap mengumumkan kemitraan komersial lainnya. FC Internews melaporkan bahwa kesepakatan dengan perusahaan yang berbasis di AS Ria telah disetujui, dan yang tersisa hanyalah mengumumkannya secara resmi. Berita tersebut tidak merinci berapa nilai kesepakatan sponsorship tersebut bagi Nerazzurri atau untuk berapa lama akan bertahan. Presiden Inter SPAC, Carlo Cottarelli yakin bahwa para penggemar dapat menyuntikkan dana sekitar 212 juta euro ke Inter Milan melalui model kepemilikan saham fans. Dalam sebuah wawancara dengan Libero, Cottarelli menjelaskan bahwa angka tersebut dapat diinvestasikan, mengingat begitu besarnya minat para penggemar terhadap proyek klub. Langkah ini mengadopsi model kepemilikan Bayern Munchen. Cottarelli telah bekerja untuk mencoba dan mengimplementasikan proyek kepemilikan saham penggemar yang akan membuat pendukung individu Nerazzurri menyetor uangnya ke klub. Gagasan di balik proyek ini adalah untuk mentransisikan model kepemilikan Inter menjadi sesuatu yang mirip dengan model 50+1 yang telah diterapkan oleh klub-klub Bundesliga. Hingga saat ini, proyek tersebut belum terlaksana karena kurangnya minat dari pemilik Nerazzurri saat ini, Suning Group, meskipun Cottarelli terus mengusulkan ide tersebut. Ini bukan proyek pengambil alihan kendali Inter, melainkan rencana kepemilikan saham penggemar yang akan memungkinkan penggemar memberikan dukungan keuangan mereka kepada klub, seperti halnya dengan Bayern Munchen, kata Cottarelli, seperti dilansir FC Internews. Tanpa kampanye iklan yang kuat, kami tetap mampu meningkatkan minat dari sekitar 80.000 penggemar Inter, yang telah menunjukkan niat mereka untuk menginvestasikan sekitar 212 juta euro. Tetapi dengan klub seperti Inter, nilai yang kami bicarakan adalah sekitar 1 miliar euro, jadi kami sedang mencari mitra eksternal.